Selamat pagi, saudara guys, kembali kita pagi hari ini dan kita lanjutkan pembahasan kita satu tema yaitu tentang sepakat. Kita baca ayatnya lebih dulu yang terdapat di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini kalimat, saya katakan sekali lagi, kalimat atau ayat yang begitu powerful, begitu penuh kuasa, begitu luar biasa ketika kita bisa sepakat. Dan kemarin sudah Tuhan kita mengetahui sepakat di dalam bahasa Yunaninya yaitu symphoneo, yaitu satu tapi tidak sama. Memang satu, tetapi ada beberapa dan tidak sama dan menghasilkan yang disebut dengan harmonis. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai contoh adalah yang disebut dengan musik. Ketika musik itu yang terdiri dari banyak hal, yang suaranya berbeda, bentuknya berbeda, tetapi ketika mereka sepakat dan disatukan dan bersama-sama, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengerti seperti ini, kita bisa pelajari bahwa sepakat itu minimal ada 3 hal penting yang harus saudara dan saya miliki. Yang pertama, yaitu sepakat bisa menerima satu yang lain apa adanya. Tidak harus mereka harus sama dengan kita. Walaupun mereka berbeda, tapi kita bisa menerima. Itu yang disebut dengan sepakat. Sehingga jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat sesuatu yang berbeda, tapi kita bisa menerima dia apa adanya, dan kita bisa berjalan bersama, itu sesuatu yang luar biasa. Sebagai contoh, saudaraku yang kasih Tuhan, yaitu tentang kalau kita sepakat yang paling sederhana, yang dimana tidak lebih dari 3-4 orang adalah suami istri. Yaitu ketika 2 orang saja ini, suami istri ini sepakat, maka mendatangkan sesuatu yang luar biasa, mengguncang surga. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Yang dibawa kepada manusia sesuatu yang lain, yang tidak sama dengan manusia itu. Yang berbeda, bahannya berbeda, dan bentuknya pun berbeda. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Pada waktu diserahkan kepada atau diberikan kepada manusia, manusia itu menerima dengan luar biasa. Dia berkata, ini bagian daripada hidupku. Walaupun bentuknya berbeda, tapi dia bisa menerima dengan sungguh-sungguh, dengan antusias. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sepakat itu di mana kita bisa menerima dia apa adanya, dan kita merasa dia adalah bagian dalam hidup kita. Itu sesuatu yang pertama, alasan apa itu sepakat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kesepakatan itu sangat penting dan dimulai dari antara suami dan istri. Biarlah hidup saudara di mana saudara berada sebagai sebuah keluarga kecil yang hanya mungkin suami, istri, dan anak, awalilah dari kehidupan saudara dan pasangan saudara. Kehidupan yang sudah bisa menerima dia apa adanya. Bukan ingin membuat dia sama dengan saudara. Bukan ingin membuat dia harus seperti apa yang saudara inginkan, bukan. Tapi kita bisa menghargai dia, menghormati dia seperti apa dia adanya. Kalau diawali dari seperti itu, maka itu awal pertama sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan itu bisa menerima sebuah perbedaan. Apapun bedanya, bentuknya atau apapun, kita bisa menerima dia. Kesepakatan bisa menerima sebuah perbedaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa.
Biarlah kami awali dalam hidup kami berserta dengan pasangan kami bisa menerima sebuah perbedaan. Dan kami mau berjalan bersama-sama. Itu awal sebuah kesepakatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.